Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lihatiniya al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil hakim. Apa ini? Wa ma silatul arham. Wa amma silatul arhami wa hum al-aqaribu faqala ta'ala fil amri bi silatihim wa atidal qurba haqqahu, dan seterusnya. Adapun menyambung tali persaudaraan, yaitu arham itu adalah sanak kerabat, menyambung tali sanak kerabat. Jadi ada hubungan darah. Faqala ta'ala fil amri bisilatihim, maka Allah Ta'ala berfirman memerintahkan mengenai menyambung tali persaudaraan itu dengan ayat wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah haknya orang yang memiliki kekerabatan. Berikanlah haknya orang yang ada hubungan dengan kita dengan kekerabatan. Wa qala ta'ala fi mu'radis sana'i ala qaumin ikhtarahum wa radiyahum walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab wa mimma amarallahu bihi ayyusalal arham, dan seterusnya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman memuji sekelompok orang yang ikhtiar, yang oleh Allah dipilih dan diridhai. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala, dan orang-orang yang menyambung apa yang oleh Allah diperintahkan untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka khusyuk kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut buruknya perhitungan. Tekan ini ya, ya. Jadi Allah memuji, memilih, meridai orang-orang yang mau menyambung tali persaudaraan yang diperintahkan Allah. Jadi ada tali persaudaraan yang diperintahkan Allah untuk disambung, yaitu orang yang memiliki kekerabatan salah satunya. Dengan catatan itu tidak menjadi fitnah dalam agama, sanak kerabat itu memiliki hak. Orang-orang yang salah satu haknya adalah disambung tali persaudaraannya, tali kekerabatannya. Maksudnya itu gini, tali persaudaraan itu kan, tali kasih itu kan pemberian. Jadi intinya saling memperhatikan kebutuhan kerabatnya. Maksudnya kalau ada saudara yang kekurangan, nah, kita memberi jalan keluar, memberi uang, memberi sedekah, hadiah, zakat, dan seterusnya. Itu namanya menyambung persaudaraan. Jangan sampai yang dekat tidak ngurusi, akhirnya nanti tidak terurus orang itu, karena yang jauh pasti tidak tahu.
Yang dekat tidak diurusi, malah ngurusi yang jauh. Ayo keliru lagi. Maksudnya itu gitu. Nek zaman dulu kan orang yang punya tali hubungan darah itu kan ya biasanya tinggalnya satu komplek, satu kelompok, kabilah, keluarga besar, jadi saling membantu kebutuhannya. Yang namanya silaturahim itu yang pertama dan utama adalah membantu dari segi memberi. Adalah, oh ini saudara saya butuh uang, nggak punya uang, ya diberi. Itu namanya hakikat silaturahim, itu yang pertama dan utama itu di situ. Wa mimma amarallahu bi ayyusala al arhamu, dan di antara yang diperintahkan Allah untuk disambung itu yaitu persaudaraan yang ada kaitannya dengan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala ta'ala, maqala Allah ta'ala fi zajri ngan katingatir rahimi wa tahdhiri minha. Allah Ta'ala berfirman mengenai cegahan untuk memutus tali persaudaraan dan menakut-nakuti orang yang memutus tali persaudaraan. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak perjanjian Allah setelah perjanjian Allah itu kuat. Perjanjian Allah itu kuat itu maksudnya dulu kan kita itu sebelum diciptakan kita dijanji oleh Allah kalau diciptakan nanti mau menyembah Allah. Kemudian diingatkan lewat Allah itu mengutus para nabi dan menurunkan wahyu berupa kitab suci. Udah jelas begitu, kok dirusak? Wa yaqta'u nama amarallahu bi ayyusala, dan memutus apa yang oleh Allah justru diperintahkan untuk menyambung, yaitu persaudaraan. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Karena semua perbuatan tidak benar itu merugikan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia merugikan banyak orang termasuk dirinya sendiri, di akhirat ya yang rugi diri sendiri. Ulaika lahumul la'nah, mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat, kutukan dari Allah. Walahum su'ud dar, dan untuk mereka tempat tinggal yang buruk yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Di orang-orang yang merusak perjanjian yang telah dibuat dengan Allah setelah perjanjian itu kokoh, orang-orang yang memutus tali persaudaraan padahal Allah menyuruhnya. Zaman dulu itu kan misalnya satu keluarga ada yang ikut Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, yang lain tetap kafir. Nah, itu yang beriman kepada Rasulullah, para sahabat Rasulullah diseksa keluarganya, dipenjara, tidak diberi makan dan seterusnya, diboikot, nggak boleh beli, nggak boleh jual, dirampas hartanya. Mufsiduna fil ard, ya, merusak, membuat kerusakan di muka bumi dengan maksiat. Semua perbuatan tidak benar, salah itu kan namanya maksiat. Nah, orang-orang seperti itu naudzubillahi min dzalik dilaknat oleh Allah, dan mereka akan bertempat tinggal di tempat yang buruk yaitu neraka.
Nanti silaturahim itu begitu, menambung tali persaudaraan itu seperti itu. Ya tentu ikatan yang paling kuat itu kan ikatan iman, ikatan Islam, ikatan sesama majelis taklim, itu yang paling kuat. Tapi jangan lupa orang yang punya ikatan darah dengan kita itu juga punya hak atas diri kita, terutama berkaitan dengan ekonomi. Itulah, jangan sampai kakaknya kaya raya, adiknya kere, makan aja sehari belum tentu sekali. Nah, itu zalim, dosa besar itu. Biasanya itu yang patut diwaspadai itu kalau menjadi anaknya kiai, istri kiai, anak ragil. Nah itu biasanya harus waspada. Karena kan biasa menerima, biasa diberi hadiah, diberi sedekah, diberi zakat. Anak kiai, istri kiai atau sang kiai sendiri kan biasa menerima hadiah. Kalau tidak diingat-ingat nanti orang yang biasa menerima itu biasanya lupa bahwa dia juga harus memberi. Itulah. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik, saya itu melihat anak atau cucunya kiai, oh kok pelitnya minta ampun. Oh ya memang biasa menerima sih. Bahkan kadang-kadang bersyukur aja lupa kalau diberi itu. Seolah-olah memang orang harus memberi kan. Nah, repot. Anak ragil ya begitu biasanya. Kadang-kadang saya lihat satu keluarga anaknya 5. Nah, biasanya kalau yang paling dewasa biasanya kan dilatih mengalah terus toh, dilatih mengalah terus, memberi mengalah terus, jadi ya lebih mudah untuk suka memberi. Nah, biasanya anak ragil kan nggak jarang diajari ngalah, wong ragil menang terus. Nah, biasanya itu kalau nggak waspada itu bisa pelit nanti. Ada nak ragil ya. Maka kita kalau ngajari murah hati itu ya ngerti petanya lah. Wah ini anak ragil ini biasanya harus lebih ditekankan mengenai kesukaan memberi. Sudah umumnya begitu. Nanti udah nggak suka memberi, nggak suka sedekah itu ya sudah nggak ada artinya apa-apa. Sudah. Makanya di sini kan berkali-kali saya tekankan santri itu hati-hati mencari rezeki, pilih yang halal. Kemudian kalau dapat rezeki itu sebagian gunakanlah untuk sedekah, untuk sedekah. Ya, paling sedikit ya 5%. 5% itu kesidian jane 10% ya, untuk mensyukuri kesantrian kita. Menjadi santri itu mahal harganya, tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Nah, kita syukurilah kalau kita dapat rezeki, kita sedekah 10% lah minimal. Syukur 20%, syukur 30%, potong sak nalika. Nah, kita biasakan begitu. Jangan nanti santri itu lupa seperti ini. Tuh, itu diwajibkan dalam diri kita sendiri-sendiri. Yang mewajibkan bukan saya, tapi kita masing-masing mewajibkan diri kita seperti itu. Dalam rangka bersyukur kepada Allah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah. Tuh. Karena itu setelah ngaji, setelah sholawat, supaya ngaji kita, sholawat kita itu menjadi sebab Allah meninggikan derajat kita. Nah, itu kita suka memberi, suka sedekah. Wali-wali Allah itu mereka mendapat kedudukan sebagai wali Allah bukan karena banyaknya puasa sunat, bukan karena banyaknya ilmu, bukan karena banyaknya sholat sunat dan lain-lain, tapi karena sakhok,
karena suka memberi. Ya, itu Rasulullah ngajari kita begitu. Nah, kalau udah itu ya, ngaji, sholawat, sedekah. Ngaji, sholawat, sebelum sedekah hati-hati rezeki. Kalau cari rezeki hati-hati, tinggalkan yang syubhat, yang meragukan. Kalau kerja ya profesional, jangan suka korupsi waktu, jangan suka menipu, jangan suka utang bank. Seterusnya itu hasilnya nanti 10% atau 20% kita sedekahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala fal ngasaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum. Allah Ta'ala juga berfirman, apakah kalian fal ngasaitum fal ngasaitum apa artinya nek kayak penake pilih ngatek kalimat iki. Apakah jika kalian tuh menguasai keadaan, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan kalian akan memutus tali-tali persaudaraan. Kalau begitu, yang seperti itu adalah orang-orang yang oleh Allah dilaknat dan Allah membuat mereka tuli, tidak bisa mendengar, dan Allah membuat mereka buta dan pandangan-pandangan mereka semuanya buta, tuli dan buta. Naudzubillahi min dzalik. Bukan tuli telinganya, bukan buta matanya, tapi tuli dan buta hatinya, itu yang berbahaya. Muatannya tetap mendelik, telinganya tetap tajam, kelinteng pancing krungu sithik krungu ting ting. Tapi hatinya itu pekok, tidak bisa menerima kebenaran. Matanya tidak bisa melihat kebenaran. Itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Secara umum orang-orang yang bergelimang dengan dosa, dan salah satu bentuknya berbuat dosa adalah memutus tali persaudaraan, melupakan hidup matinya keluarga, mau kere mau mampus terserah, yang penting gue cukup dan kaya. Itu naudzubillahi min dzalik kalau kayak begitu. Jadi keluarga kita yang ngurusi keluarga kita gitu. Jangan sampai diurus orang lain, memalukan itu. Tak urusi keluarga kita dengan, ya kalau sudah bisa makan ya cukup. Jangan sampai keluarga kita ada yang nggak bisa makan. Kemudian baru kita melebar kemana-mana dan seterusnya dan seterusnya. Tolong menolong, ya, adalah sesama saudara. Mengarahkan yang benar, jangan mendiamkan. Ada soalnya benar-benar saya lihat, yang satu kaya, yang satu malah di Jawa itu kadang-kadang, bukan hanya di Jawa ya, anaknya 3, yang satu kaya raya, yang 2, yang satunya agak kere, yang satu kere banget. Nah yang kere banget itu masih suruh berkorban untuk membuat lebih kaya si anaknya yang paling kaya kok sama orang tua. Wah, itu otaknya kebalik kan itu. Dan kebanyakan yang terjadi di masyarakat kan begitu. Kakak beradik 4 atau 5, yang paling kaya dimenangkan terus, yang kere disuruh setor terus malahan sama yang paling kaya. Itu kan kacau itu. Harusnya yang paling kaya dong yang ngopeni, ya, itu penindasan. Dan sampai terjadi seperti itu.
Faqatingur rahimi mal'unun fi nassil kitabi. Maka orang yang memutus tali persaudaraan, yang leh-leh luweh dengan saudaranya, yang tidak pernah memperhatikan saudaranya, itu dilaknat di dalam nas Alkitab, Al-Quran. Terlaknat secara tertulis dalam Al-Quran. Artinya kalau tertulis dalam Al-Quran benar-benar pasti ya, itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya minimal ana saudara datang, kelihatannya ekonominya jauh di bawah kita, tak ada uang ya, disangoni lah, ya dah, sangoni, sanduin-duene. Wah intinya kan gak suka memberi, wis apa-apa selamat. Nek disangoni ra ya, rasah we, oh ya wes, nyemplung neraka we. Nah, itu tuh jawabannya ngono ki malaikat. Sangoni. Terus. Mulai kiai-kiai seneng rawuh rene. Apa tak sangoni? Bukan tak sangoni duitnya iki. Kadang-kadang mereka lebih kaya dari saya, lebih tidak butuh duit daripada saya. Lebih benci duit daripada saya. Ini bukan duitnya itu, tapi bahwa saya mengamalkan hadis tahadu tahabu itu. Salinglah memberi hadiah maka kamu saling menyayangi. Itulah. Bunyai-bunyai ya sepo-sepo seneng. Petok aku seneng. Ya nek seneng kan ganjaran tok. Ora ana dosane. Dosane dibusak kesialan. Berkah tok, ora ana cilakane. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita biasakan begitu. Waqat qala Ali bin Husaini radhiyallahu anhuma. Benar-benar Ali bin Husain radhiyallahu anhuma telah mengatakan, Ali putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kan putranya Sayyidina Ali, punya putra lagi disebut, diberi nama Ali juga. Nah, wong Arab itu biasa gitu. Bapaknya jenenge Budi, duwe anak Bakri. Bakri ndek anak jenenge Budi meneh. Budi ndek anak meneh jenenge Bakri meneh. Dadi Bud ngono kuwi sombahne apa? Ana putune apa? Ya biasa gitu. Nanti bin sapa itu yang penting kan gitu. Bapaknya Musa, anaknya Ahmad. Ahmad ndek anak jenenge Musa meneh. Musa ndek anak jenenge Ahmad meneh. Ya ora apa-apa. Biasa orang Arab itu. Nah, Sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu anhu benar-benar telah mengatakan, Yusi ba'da banihi iyyaka wasuhbata qatingir rahim fa inni wajadtu mal'unan fi salasati mawadhi'a min kitabillah. Bahwa Sayyidina Ali berwasiat kepada putra-putranya, takutlah engkau bersahabat dengan orang yang memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan itu wong saudaranya ya apik, nggak ngapa-ngapain, nggak ngurusak agamanya, kok tidak mau kenal, tidak mau ngurusi, leh-leh luweh, cuek sendiri, egois. Nah, itu namanya orang yang memutus tali persaudaraan. Meskipun mungkin nek kepethuk saudarane iki ya kok ndi anu salaman. Salaman mau ngalus. Padahal dulure kere misale. Aku jenenge wong memutus tali persaudaraan. Sebab sungguh aku
menemukan pelaknatan di 3 tempat pada kitabnya Allah. Jadi orang yang memutus tali persaudaraan itu di 3 tempat, di 3 ayat, di 3 kalimat itu, surat itu dilaknat oleh Allah sampai 3 kali. Artinya itu bahaya banget. Saking elek ini berteman aja nggak boleh. Misalnya si fulan leh-leh dengan saudaranya itu poki lepol no. Nah itu kan berarti dia memutus tali persaudaraan si fulan itu. Nah, si dadap itu dilarang untuk dekat-dekat, dilarang bersahabat, tidak ketularan, malah oleh si fulan dibalik, berarti si dadap memutus tali persaudaraan. Ya ora, sing mutus ki ya si fulan sih kayak kuwi kan. Paham ya yang saya maksud tuh? Tuh. Nah aku saat cegai karo wong tau kon ngalah dadine iki ya alhamdulillah ini mbiyen ya nesu jane dene jaman cilik. Anggere kerengan berkelahi ya. Ngalah lapor bapak. Pak aku dinakali itu. Dinakali gimana? Ya, itu nakal, nggak mungkin. Terus gimana? Ya berantem terus. Oh, kalah, dia lebih besar. Nggak mungkin kamu dinakali kecuali kamu sudah nakal duluan. Kalau berani sana hadapi lagi. Nggak berani udah. Itu untuk pelajaran, makanya jadi orang, jadi anak jangan suka nakal, kurang ajar, ya cuma gitu. Nggak dibela belas. Wong koncoku tak antemi no, menang aku. Kuandai bapaknya. Kelahi lagi menang. Nah, si anak itu bilang sama ayahnya, wah ayahnya maju, wah nantang aku. Ya edan ya ini ya, wonten edan ya jenenge ya. Bapak tahu ya diam loh, bapakku ya ora maju, karena bapaknya maju ya. Nah, bapak itu bilang itu memang si Fuad tuh kurang ajar tuh, pukul aja, malah ngomong ro bapaknya koncoku ngono kuwi. Moti hari Melayu aku. Apa-apa ngalah, kon ngalah, apa-apa ngalah. Awal-awalnya gitu waktu TK. Kon ngalah terus. Koyo ora ndi pembela seluruh dunia kok menyuruhku mengalah, wae iki piye ta iki ya. Sekarang saya berterima kasih. Yang diajari mengalah terus-menerus sebelum dididik nenek saya kan waktu umur balita lah, 5-6 tahun lah. Balita itu bawah 5 tahun ya, balita pun jauh sidik. Kesak kelinganku mengkon ngalah terus aku. Karo adine ngalah, ro mbayune ngalah, ro wong liya ngalah terus wae. Ngalah. Di roti ngono kancaku njaluk ngono kon ngenehke. Ora dinehke direbut karo bapak, keke kancaku kuwi. Modar ya. Ngalah terus. Nah, akhirnya saya paham. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang aku didik keras ngono iki kaya bapakku ngono iki ya ora tegel ya kuwi. Dadine rasah dididik keras-keras ning dodong ngono karepku ya ta. Nek radang ya berarti wis aku ora salah wong aku ya jan ra ndek kemampuan nek didik keras-keras maksudnya kasar. Wis ora anu entek tenagaku nek ngono wis. Bukan bojo dadi tenagane entek ta. Mula kowe-kowe iki rasa tak kerasi. Paham gitu. Karena berbuat baik ya untuk diri sendiri, berbuat salah kan ya untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa ngenteni nek sedekah itu rasa ngenteni wajib zakat ya, aku rung sak nisab. Urung sampai nisab, batas nisab, urung sampai kaul, urung sampai setahun, ora wajib zakat, rasah wae. Ya pancen tidak wajib zakat, tapi kamu rugi kalau tidak bersedekah. Kalau kamu sudah bersedekah terus setiap dapat penghasilan, kewajibanmu zakat kan otomatis sudah gugur. Gitu.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, seyogianya dia menyambung tali persaudaraan. Tali persaudaraan, menyambung tali persaudaraan seperti tak terangkai tadi ya. Dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka seyogianya dia memuliakan tamunya. Nah, ana tamu dimuliakan, disuguh sak duwe-duwene. Corke wedang, tamu sak wen-wen corke wedang. Disikapi dengan ramah, dengan baik. Sudah. Nah, ini untuk santri itu ana tamu kae ditanyai. Gek jenengan cok ra mulyake, bentuke ra mulyake apa? Kok enggak mau nemui. Lah tamune iki tak bajigur. Kok ngerti nek bajigur ya ana tulisane bathuke bajigur ngono dadi. Lah tak temoni. Tamu itu tidak wajib ditemui. Ditemui atau tidak ditemui itu banyak pertimbangannya. Kalau memang menurut pertimbangan kita lebih baik tidak ditemui, ndak radil. Nek cara Pak Wan itu. Ya enggak usah ditemui. Ya, itu loh. Neng kowe ora iso kowe tunjur margi tiru-tiru kaya aku ya antemi sisan. Ora tak temoni iki. Wah niki soalnya kula delok niku luwih manfaat mboten kula temui. Alah kowe ilmumu sepiro, aja kayak begitu. Itu loh. Tempatkan dirimu sesuai tempatmu, sesuai ilmumu. Jangan tiru-tiru orang yang tidak kamu fahami ilmunya, orang yang belum sampai kamu ke sana. Gitu. Santri kon makili kiai mulang ngaji ceniningan kaya kiyaine ya pitik wae guyu nek ngono. Pitik wae guyu. Mula ana pitik tertawa kan asline iki mbiyen ki ra ono. Ono santri kon ganti kiyaine mulang ngaji malah cenanangan. Lah nek kiai cenanangan wong luwes cenanangane iki. Ngono lho, wis ngerti batas-batas cenanangan yang menjadi tidak sombong, yang bisa merebut hati orang itu sudah paham. Nek santri ya ora iso. Ana ayam ketawa ora rong suwe to, Kleng? Ya kuwi sak plek ana santri do kemlindi. Guru Ridwan Kapuh. Itu santrine Abah Guru Sekumpul ya. Guru Sekumpul kan mulang ya geguyon macam-macam lah. Dan geleng-geleng begini. Ya Pak Komen keren lah. Dalam tanda petik kemelindi lah. Tapi kan semua orang bisa menerima. Ya memang ilmunya udah sampai ke situ. Nah, Guru Ridwan Kapuh itu kan ngajar di kandangan apa di mana itu? Rekamannya kan bisa dilihat di YouTube. Bagaimana Guru Ridwan itu bertutur kata, ya enggak berani seperti Guru Zaini, enggak berani. Santun, halus, celelekan rawani, humor aja enggak berani. Lah karena memang ya belum saatnya. Nah loh. Belum saatnya ceniningan kan ngono to. Artinya ceniningan yang bener gitu loh. Nah, gitu loh. Santri kon ganti kiai ini mulang ngaji, ceniningan ayo santri sing diulang bubar kabeh. Entah. Nah, ceniningan itu ada kalanya fisiknya, ada kalanya batinnya. Ada kalanya batin. Pak Kiai ngene kok kene nyemeti wong, aku tak nyemet wong. Lho nek Pak Kiai nyemet wong ora apa-apa. Duwe ngelmune nyemet. Lah nek kowe tiru-tiru nyemet wong ya kowe iso diantemi karo wong mau. Ngono ta. Niki lho. Tempatkan diri kita sesuai dengan diri kita. Tuh. Mbah Dem nek mulang ngaji ya mah maca kitab tok lah, ora piye-piye. Ya uket ya no, jarang humor ya humor kelas tinggi dah. Nah, posisiku tidak seperti Kiai Uket, maka saya harus memahami posisiku kemudian
memaksimalkan apa yang bisa aku lakukan ketika mulai ngaji. Dik, santri-santri itu begitu, aja memfotokopi gurunya tanpa tahu maksudnya. Nah loh, yang difotokopi itu cahaya nabinya, ilmunya, pemahamannya, kecerdasannya. Nah, ojo tiru-tiru lagi aneh, engko salah. Apalagi nek makili kiai misalnya. Ini kan tidak hanya untuk kalian kan, didengar di YouTube, di Forza. Tolong Ki, itu aku mau mancing, nanti kamu yang ngajar ya. Siap. Sendika dawuh. Lah margi itu harus tahu yang diulang itu sebenarnya kan santrinya gurunya, bukan santri dia. Kan gitu. Sama dengan si margi itu sendiri, yaitu santrinya gurunya. Jadi ya jangan merasa di atas. Sedikit pun tidak, ini podo kekancanan gitu. Misalnya gitu loh. Ojo metingkring dhuwur. Itu tah. Oh, salah akibatnya. Misalnya gitu. Ini kan bagian dari menempatkan diri dengan benar. Ini ojo leluwian lah. Jangan berlebihan. Makanya kemarin waktu kongko malam Jumat itu tak bilang, sekarang kita harus semua santri kalau mau tanya langsung ke aku, jangan konsultasi dengan santri yang dianggap lebih senior. Nggak bener. Santri senior tetap cuma santri. Santri junior meskipun junior ya sama dengan santri senior. Tuh, karena banyak kejadian santri senior malah ngajari yang enggak kepada yang junior karena merasa ketika santri senior itu merasa dirinya santri senior, pada titik itu apa yang dia nasihatkan pasti salah. Betul. Nah, kan angel tanah hati ki. Wah, angel banget. Nek es rusak wong gunung kidul kae sing dandani mumet tenan. Apa mboten ada masalah gunung kidul wis baik-baik saja lah, picek matamu soalnya ora ngerti. Agama iku urusan hati bukan urusan zahir. Itu ta? Watine dadi atos kaya watu, luwih atos mangane watu putih. Ngono gitu kan watu putih ya. Ora watu. Wah, le ngempukke angel. Dalam biane sempuk ya. Misalnya kayak begitu. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, seyogyanya dia ngomong yang baik aja. Yang baik, yang benar. Atau diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, yang benar, diam. Karena kalau ngomong baik ada pahalanya. Kalau nggak ngomong baik kan ada dosanya. Atau diam aja, kalau diam kan netral. Dan diam itu ada kalanya membuat kita tenang. Bahkan modalnya para salik di zaman dulu-dulu, para ahli tasawuf itu modalnya diam. Diam itu salah satu modal utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, tadi aku kepengen orang itu santri-santri sini terutama itu bisa menempatkan diri dengan benar. Saya khawatirkan tuh santri-santri mukim yang tua-tua itu atau mantan santri mukim itu, saya khawatir itu. Yang lajon-lajon ora patek kuwatir. Pol ming ogleng ki rada edan wis rampung eta. Tuh. Waspadalah terhadap hati kita supaya kita itu benar. Maqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, aku mbiyen iki kan beberapa kali suruh ganti pakai KTP tuh.
Sing ngaji Pak aku anu sok ki barengane. Jenengan sing ganti aku ya ndak apa-apa. Ya aku ya nggak berani toh mulang ngaji kaya Pak Kiai Katib nang ngono. Iki sing tak ulang ki santrine Pak Kiai Katib, dudu santriku. Ngono lho. Ya makanya ya Pak Kiai Katib nek mucal pripun gitu. Salahnya ngono kuwi ora kok iki ora nyak-nyakan sehingga bertanggung jawab hasilnya puas. Gitu. Cara kon saire apa jenenge Badali. Guru Sekembu hasilnya banyak dan puas, ana ta. Wah nek celelekan ceniningan ya hasilnya hancur lebur. Dia, aku celelekane nanti ya. Ceniningane nanti kayak biasa wae. Wah ya kowe ngerti celelekane nggon ngendi, ceniningane nggon ngendi ora ngerti ya wis kowe angel banget kowe. Ada orang yang tahu kalau dirinya tahu, ada orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu, ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Aku kan isor dhewe kowe. Salahku nanti ya. Nah, biasa ya Pak Kiai cerewet. Angel ta, ternyata angel ki mau rasa kesusu rabi ki. Angel tenan hati wis. Bismillahirrahmanirrahim. Kok jenengan gene celelekan sak karep-karepe dhewe lah. Kowe kudu ndek ilmu. Kiai Dem wis ngendika aku ki khawarikul ngadat. Aja tak tiru gaya celelekanku ki. Kiai Khati ngendika aku ki khawarikul ngadat, ngono lho. Aku ki misuh apa wae ki wong iso nampa. Nek ra iso nampa ming setruk dhewe kok. Ngono ta. Lah nek kowe ki misuh ki ora wong ki ora nampa tur ora setruk ning kepengin mateni kowe kan ngono ta. Wong kan dhewe itu loh, stylenya sendiri-sendiri, gayanya sendiri-sendiri, tugasnya sendiri-sendiri, kedudukan dan posisinya sendiri-sendiri. Maka sesuaikan itu, sadari itu. Ngono lho. Aja ngawur-ngawuran. Aja ming waton fotokopi padha mirip-mirip. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Lawang bersikap santun secara zahir aja belum tentu santun secara batin. Apalagi zahirnya saja tidak santun, batinnya pasti jelas tidak santun. Memang ada orang yang zahirnya itu tidak santun tapi batinnya santun. Zahirnya sombong tapi batinnya itu benar-benar tawadhu, benar-benar rendah hati. Entah. Nah, ada kalanya itu penampilan zahir yang sok sombong itu bisa menarik hati, naudzubillah untuk juga menjadi sombong. Maka hati-hati. Nah, orang menguasai kayak gitu itu aja macam-macam. Ojo keminter intine iki, aja keminter. Ora ana kiai keminter kira ana. Santri biasane. Santri kon ganti kiai mulang ngaji, wis cetha kemintere kowe. Oh, muridé dadi karangan abang ya mah. Ngono lho. Keminter ora itu kan nggon ati ta. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.